Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, selamat jumpa dengan saya Amaliatina dalam program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, sehat, berbahagia, dan juga semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, tadi sebelumnya kita sudah menyaksikan ya, ada video dari UNS atau Universitas 11 Maret Surakarta yang melakukan penelitian di sebuah rumah produksi jamu, tepatnya di UKM Rahmajaya. Tentunya kita hari ini akan bahas jamu dalam program BIM dengan tema optimasi produksi jamu herbal. Pastinya jamu pemirsa juga sudah kenal semuanya ya. Dan tentunya hari ini kita akan bahas bagaimana caranya menjaga kualitas dari mulai pemilihan bahan baku sampai pada produk jamu ini sampai di tangan konsumen dengan kualitasnya masih terjaga. Nah, untuk lebih lanjutnya di studio MTA TV hari ini sudah hadir Dr. Insinyur Khairul Anam, Magister Pertanian, Magister Teknik, dosen Prodi Ilmu Teknologi Pangan UNS untuk menjelaskan lebih lanjut. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Khairul Anam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ma. Ya, gimana kabarnya hari ini, Pak Dokter? Ya, alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik dan sehat ya. Dan juga ada dari pemilik UKM Rahmajaya, Ibu Sri Hartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Amalia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hartini, gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Tadi untuk videonya adalah video dari Pak Dr. Khairul dan juga mahasiswa dari UNS ya, Pak Dr. Khairul ya, yang sudah melakukan penelitian gitu ya di UKM Rahmajaya milik Ibu Sri Hartini gitu. Kita ke Ibu Sri Hartini dulu ya untuk usahanya gitu ya, untuk usaha Rahmajaya, untuk usaha minuman herbal atau jamu gitu. Nah, Bu Hartini, apa nih dulu yang mendasari Bu Hartini ya, atau melatar belakangi Bu Hartini ini untuk akhirnya membuat usaha minuman herbal nih, Bu Hartini? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang mengawali saya usaha minuman herbal itu pertama tahun 2013 itu saya mengikuti pelatihan di PLK Karanganyar. Waktu itu diajari tentang membuat sirup jahe dan jahe bubuk ya. Waktu itu terus saya coba-coba untuk membuat, lalu saya pasarkan. Oh, kok tanggapan masyarakat itu bagus sekali gitu, Mbak. Jadi waktu itu belum ada saingannya juga, hasilnya juga menguntungkan. Udah gitu bahan bakunya gampang didapat, harganya waktu itu masih murah juga. Terus jadi untungnya lebih banyak lah gitu. Terus kami itu memproduksi minuman tradisional ya, Mbak ya, bukan jamu. Jadi tergolong minuman tradisional. Kalau nanti dibilang jamu itu orang udah ketakutan duluan untuk minum. Jadi produksi saya itu minuman tradisional. Jadi enak dinikmati, bisa buat minuman hari-hari karena sudah manis dan praktis untuk dikonsumsi, mudah mengkonsumsinya. Jadi tinggal ditambah air putih aja, Mbak. Jadi praktis. Terus tempat saya itu kan banyak tempat wisata ya, jadi produk saya itu saya pasarkan di tempat wisata itu, alhamdulillah banyak yang suka gitu buat oleh-oleh kayak gitu. Terus anak-anak muda itu sekarang juga sudah mulai menyukai produk saya itu. Produk saya itu sudah masuk di restoran, di tempat oleh-oleh kayak gitu. Jadi mereka nggak takut lagi minum jamu. Padahal produk saya itu di dalamnya itu ada kandungan jamu, tapi mereka tidak merasa kalau minum jamu itu, Mbak. Tetap mendapatkan manfaatnya gitu ya, Bu Hartini ya, dari tadi rempah-rempah, dari ramuan-ramuan tradisional, cuma namanya diganti menjadi minuman herbal, dan ini pastinya juga meningkatkan daya jual juga gitu ya, Bu Hartini ya, selain tadi untuk mengganti nama, identitasnya juga gitu. Nah, apa nih Bu Hartini bedanya untuk Rahmajaya dan juga produsen-produsen jamu lainnya atau minuman herbal lainnya? Minuman herbal. Kalau produsen lainnya itu kan ada jamu kayak wedang woh kayak gitu ya, Mbak. Itu kan harus diseduh lama, nunggu lama, atau mungkin direbus kayak gitu. Ada juga jamu serbuk yang tidak pakai gula itu
harus dijemur dulu, ditepung, dan itu kadang kalau diseduh itu mengandung ampas ya. Kalau produk saya itu tidak mengandung ampas karena cara memproduksinya itu diparut, diperas, diambil sarinya aja lalu diolah pakai gula dan rempah-rempah lainnya sehingga diminumnya itu nikmat, Mbak. Jadi tidak mengandung ampas. Jadi kalau diseduh itu nggak harus pakai air panas, pakai air dingin atau bisa. pakai air es pun bisa. Jadi bisa larut, mudah larut gitu. Terus misalnya dibawa bepergian itu praktis. Misalnya di mobil butuh minuman tradisional punya saya ini ya. Jadi praktis, nggak ada air pun bisa langsung dimakan kayak gitu. Misalnya lagi asam lambung gitu, asam lambungnya kumat. Nanti makan temulawak itu 1 sendok aja udah bisa kayak Bisa gitu. langsung Nggak gitu usah ya. pakai air, enak kayak gitu. Lebih praktis gitu Iya, ya, lebih bisa praktis. dikonsumsi di mana Jadi saja nggak harus gitu. pakai air panas, nggak harus direbus, nggak harus marut-marut. Praktis banget, tinggal ambil 2 sendok makan, diseduh pakai air hangat atau air dingin atau es sesuai selera kayak gitu, Mbak. Iya, nah untuk pangsa pasarnya kira-kira siapa saja nih Bu Hartini untuk sasaran produknya ini? Pangsa pasarnya itu menengah ke bawah, Mbak. Saya kemas ya maaf ya seperti ini, nggak mewah-mewah banget. Tujuan saya itu untuk menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas belum ya, tapi kalau yang kelas menengah ke atas misalnya mau ya silahkan. Tapi yang jelas ini terjangkau gitu terjangkau, ya Bu Hartini ya, bisa dinikmati oleh siapa iya, aja gitu, dan bisa mendapatkan manfaatnya dengan harga yang murah, terjangkau, bisa juga dijangkau, bisa juga dinikmati dengan mudah gitu ya. Luar biasa nih, Masya Allah. Kita ke Dr. Hoirul ya, yang melakukan penelitian di UKM Rahmajaya. Kenapa nih Dr. Hoirul pilih UKM Rahmajaya dengan di antara UKM-UKM lainnya gitu? Ya, baik, terima kasih Mbak Malia. Ya, sebenarnya ini lebih tepat pengabdian ya Mbak Malia ya, karena ini baru kita mulai dan kita tahu bahwa setiap program studi, kebetulan di UNS ini salah satu program studinya ilmu dan teknologi pangan, itu setiap program studi mungkin sama core kurikulum utamanya, tapi masing-masing program studi juga punya ciri khususannya gitu. Nah, sejak didirikan di tahun 2004, UNS ini program studi ilmu teknologi pangan itu mengambil spesifik pencirian itu simplisia, jamu, kemudian senyawa-senyawa herbal yang memang Solo itu terkenal dengan pabrik jamunya dulu ya. Nah, maka kemudian menjadi penciri bahwa kurikulum yang ada di UNS ini salah satu di antaranya adalah dikembangkan simplisia dan jamu-jamuan. Nah, kemudian sejalan dengan itu maka riset-riset yang dihasilkan oleh Bapak Ibu dosen juga termasuk pengabdian itu adalah bagaimana meningkatkan nilai ekonomi dari produk-produk lokal ini berbahan baku lokal, diantaranya adalah simplisia maupun berbagai macam produk hasil pertanian, perkebunan dan juga termasuk perikanan dan juga hewan itu untuk menjadi teknologi pasca panennya itu punya nilai lebih. Nah, lebih khusus lagi untuk diambil senyawa fungsionalnya yang tadi Bu Hartini sampaikan adalah meskipun produknya itu merupakan seperti jamu, tetapi nggak terasa kalau sebetulnya di dalam produk-produk itu sudah mengandung senyawa yang bermanfaat bagi tubuh. Yang itu kita sebut dengan senyawa fungsional. Nah, dan ini juga sejalan dengan rencana induk riset nasional yang dicanangkan oleh pemerintah, termasuk juga dengan rencana induk Universitas 11 Maret. Riset di bidang jamu herbal ini sekarang menjadi bagian yang bahkan menjadi riset unggulan gitu. Nah, kemudian di UNS sendiri juga ada pusat herbal gitu dan pusat studi herbal yang tentu begitu kemarin kami juga mendapat informasi bahkan dari media ini juga itu ada UKM yang memproduksi jamu herbal, maka kemudian kami coba silaturahmi gitu. Nah, ternyata memang betul bahkan lebih dari yang kami bayangkan sebetulnya ya. Jadi kami membayangkan ini masih UKM sederhana baru mulai, tapi ternyata di sana sudah relatif komplit ya proses
utama di bidang teknologi pangan, meskipun UKM-nya itu kecil, masih berkembang gitu, tapi proses dasar di ilmu teknologi pangan itu sudah komplit, mulai dari penentuan bahan baku, kemudian sortasi, kemudian tadi disampaikan Ibu itu diperes, bahasa kami itu diekstraksi. Dalam proses ilmu kimia tentu ekstraksi ini tidak sembarangan gitu, karena kita memang seperti halnya kalau orang dulu itu jamu, tetapi manfaat khasiat dari jamu itulah yang kemudian menjadi nanti orang kemudian mengkonsumsi ya. Nah, kalau dulu mungkin pahit itu, tapi karena untuk kesehatan maka tentu tetap minum gitu. Nah, ini yang bagaimana nanti ke depan, bagaimana proses ekstraksi tadi selain menghasilkan rasa yang enak, kemudian justru senyawa-senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh dalam rangka meningkatkan imunitas tubuh, dalam rangka mencegah penyakit, utamanya penyakit yang tidak menular, karena daya tahan tubuh kita menjadi kuat, otomatis kita tidak mudah terserang penyakit. Apalagi sekarang pancaroba musim panas dingin itu sangat dinamis, maka ketahanan tubuh kita itu sangat diperlukan. Nah, beda dengan mungkin kalau yang obat farmasi mungkin itu mengobati ya, tapi kalau kita minum herbal seperti ini adalah mencegah alami yang itu sangat dibutuhkan bagi kita semuanya. Nah, dan UNS ini sebagai salah satu perguruan tinggi di bidang ilmu teknologi pangan, kemudian functional food atau pangan fungsional ini menjadi bagian yang saat ini sedang kita kembangkan gitu. Jadi, pangan fungsional ini kan sebetulnya kita mengkonsumsi sesuatu seperti halnya biasa, kita makan, minum, tetapi secara tidak langsung kita ini sudah mengkonsumsi senyawa yang berkhasiat gitu. Jadi dalam pengembangan riset di program studi ilmu teknologi pangan, dalam hal ini adalah grup riset, kami tergabung dalam grup riset Food Quality and Health ya. Jadi bagaimana meningkatkan kualitas pangan untuk bisa meningkatkan ketahanan tubuh kita, kesehatan tubuh kita gitu. Nah, tentu nanti ada ilmu irisannya dengan teman-teman kita yang bergerak di bidang kesehatan. Tapi paling tidak kami dari sisi kimia pangannya, biokimia pangan itu mengkaji bagaimana mengambil senyawa-senyawa yang berkhasiat bagi tubuh itu untuk dikonsumsi seperti biasa, tetapi secara langsung kita bisa mendapatkan manfaat ya, yang kemudian pada dasarnya kita ini akan mendapatkan ketahanan tubuh yang kuat. Tentu nanti kalau kita yang sebagai orang tua ini badannya sehat, apalagi ibu-ibu itu juga sehat, tentu secara tidak langsung nanti mencegah stunting juga kan gitu. Jadi ini yang secara global garis besarnya itu riset-riset yang dilakukan seolah-olah ini sederhana kan gitu, yang dilakukan oleh industri herbal termasuk di berarti ini sederhana, tetapi dalam konteks keilmuan di bidang ilmu kami itu prosesnya sudah komplit, mulai dari ekstraksi, kemudian pemurnian, kemudian kristalisasi bahkan ya. Nah, ini titik-titik kritis dalam produksi, mempelajari biokimiawi, fisika, kemudian ilmu biologi, ini menjadi dasar adik-adik dalam mengembangkan nanti produk olahan kalau sudah bekerja di industri yang besar gitu. Seperti tadi Bu Hartini sampaikan, ini kalau nggak ada air nggak apa-apa, ini langsung kita minum gitu. Nah, ini artinya ini potensi untuk bisa dikembangkan menjadi permen gitu, candy gitu. Dan tentu ini tidak permen biasa, tidak candy biasa, tapi permen yang punya manfaat untuk meningkatkan ketahanan tubuh gitu. Kita masih ingat 3-4 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu kita COVID gitu. Itu kan salah satunya untuk kita bisa tetap sehat kan meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, salah satu di antara ya minuman herbal inilah gitu. Jadi kita tidak merasa terbebani harus makan jamu, obat, tetapi entah dalam bentuk permen, entah tadi Bu Hartini menyampaikan ini minumannya manis, ini enak gitu. Tapi tubuh kita bermanfaat sehat ya, tidak hanya haus dahanya hilang gitu, tapi juga kemanfaatan sehat itu yang kita dapatkan.
Masya Allah, luar biasa gitu ya. Maka dipilihlah tadi UKM Rahma Jaya gitu ya untuk tempat pengabdian dari Dr. Khairul Anam dan juga mahasiswa teknologi pangan UNS gitu ya. Karena ini memang salah satu juga riset keunggulan yang ada di UNS. Dipilihlah UKM Rahma Jaya dan ternyata setelah dilihat ini sudah begitu kompleks di sana ya Pak Khairul ya, untuk bagaimana proses pengolahannya, bagaimana juga untuk menjaga untuk kualitas dan juga untuk gizi atau mungkin juga kandungan-kandungan baik yang ada di dalam rempah-rempah ini tetap terjaga gitu. Nah, Bu Hartini nih gimana pengelolaannya nih? Dari mulai mungkin pemilihan bahan baku sampai ke tangan konsumen, kualitasnya tuh tetap sama, gimana caranya Bu Hartini untuk pengelolaannya? Saya tuh kalau milih bahan yang masih segar ya Mbak, yang bagus. Jangan yang busuk-busuk gitu ya. Terus cara pengolahannya juga harus diperhatikan, dijaga kebersihannya. Terus masaknya juga harus benar-benar yang steril. Terus misalnya yang bikin bubuk itu ya harus benar-benar kering gitu, biar nggak gampang lembab gitu. Terus untuk yang sirup itu juga harus benar-benar dijaga agar nggak terkontaminasi dengan bakteri atau binatang-binatang gitu ya Mbak ya. Terus agar sampai ke konsumen itu bagus gitu ya. Kita kemasannya kan botol plastik ya Mbak ya. Ini jadi aman, nggak gampang pecah kayak gitu. Jadi nanti pas pengiriman gitu juga kita kemas yang bagus, yang misalnya pakai apa itu plastik yang apa itu Mbak? Plastik wrap gitu ya? Plastik wrap ya, maksudnya dijaga biar nggak gampang rusak, nggak gampang meleot kayak gitu. Gitu Mbak. Luar biasa nih. Nah, Dr. Hairul setelah melihat produksi yang ada di sana, gimana nih Dr. Hairul tanggapannya? Apakah memang sudah sesuai gitu ya dengan mungkin teknologi pangan yang selama ini Dr. Hairul geluti gitu ya di UNS, atau seperti apa nih Dr. Hairul? Secara prinsip sudah sesuai ya, tapi tentu namanya ilmu dan teknologi itu terus berkembang ya. Gitu jadi ya. utamanya tadi proses ekstraksi, pemarutan gitu. Bagaimana kita nanti bisa menghasilkan dari jumlah raw material yang sama itu ekstraknya lebih banyak gitu. Dan yang lebih penting nanti bagaimana mempertahankan senyawa yang berkhasiat ini, misalkan temulawak nanti berkhasiat untuk ini perut ya, perut, kemudian jahe, ada gingerol, ada sigol. Nah itu tentu meskipun sementara ini juga sudah diuji di laboratorium, ada nutrition fact-nya, tapi kan masih secara umum lah. Tentu nanti kita lebih detailkan lagi senyawa-senyawa yang bermanfaat memang untuk kemanfaatan tubuh itu supaya bisa dipertahankan ya di dalam produknya gitu. Nah jadi kalau kita melakukan proses ini tidak tepat, mungkin terlalu panas, mungkin terlalu cepat, atau perbandingan antara air dengan raw materialnya atau katakanlah proses evaporasinya akan api terlalu tinggi untuk banyak yang menguap. Nah, kan itu eman-eman gitu ya. Jadi yang kita dapatkan nanti hanya manisnya saja, tapi kemudian khasiat untuk bisa perut nyaman, kemudian kita saraf kita setelah minum jamu biasanya lebih segar, lebih rileks. Nah, itu kemudian tidak kita dapatkan gitu. Nah, justru inilah yang nanti dalam pengembangan ke depan mungkin nanti kita lanjutkan dengan adik-adik mahasiswa untuk meneliti lebih jauh bagaimana optimasi proses di masing-masing titik ya. Jadi mulai dari pemarutan, kemudian nanti pemasakannya gitu. Kemudian yang kritis lagi itu sebenarnya kristalisasi ini ya. Jadi ini perbandingan gula dengan pemilihan baku sangat penting nih. Karena kalau bahan bakunya berbeda, nanti perbandingan gula tentu jadi kristalnya akan beda juga gitu. Bahkan mungkin nanti bisa menggumpal kalau tidak pas gitu. Nah, itu yang secara teori bisa digunakan untuk belajar adik-adik, kemudian nanti hasil perhitungan itu bisa diterapkan di UKM. Gitu. Berarti saat ini masih dalam proses pengabdian atau sudah terlaksana untuk tahap 1 seperti apa nih Pak Khairul? Ini kami program pengabdian masyarakat oleh tim riset group Food and Quality Health ya. Jadi memang baru awalan ini ya. Ini baru awal. Jadi kami baru mengajak 2 mahasiswa sebagai
pendahuluan gitu. Nah, kalau kemudian nanti kami upayakan untuk bisa riset lebih jauh, tentu nanti secara teoritis maupun juga cukup bisa dikembangkan produk-produk ini seperti tadi misalkan candy atau permen, kemudian ready to drink. Nah, itu tentu akan lebih punya dampak ya gitu. Jadi selain diversi roda juga kualitasnya, kemanfaatannya, termasuk tadi juga harus disampaikan anak-anak muda sekarang kalau kesan jamu mungkin sudah gitu ya, jadi kesannya berkurang. Tapi kalau nanti dibuat ready to drink itu ya mungkin lebih suka gitu. Seperti sekarang kan minum di pinggir jalan itu kan banyak yang siap minum lah. Juga tidak mungkin kemudian kita juga memproduksi hal yang sama gitu. Mungkin kita dulu tidak pernah mengira kalau kita susu itu bisa diawetkan sampai beberapa bulan kan itu. Nah, ini mungkin bisa awet beberapa bulan karena dalam bentuk powder ya, dalam bentuk bubuk. Nah, tapi nanti bisa saja kita buat sirup gitu, sirup temulawak, sirup kunir, sirup yang dikombinasi kunir dengan coklat mungkin, kemudian dengan bunga telang, nah itu nanti senyawa-senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh ini itu bisa kita dapatkan dan kita sehat gitu. Nah, otomatis mudah-mudahan itu bisa membangun kecerdasan anak-anak generasi yang akan datang, dimulai dari kita sendiri untuk bisa mengkonsumsi produk-produk herbal. Pastinya juga manfaatnya tidak berhenti sekarang saja gitu ya Pak Hoirul ya, betul, bisa terus dinikmati nanti untuk generasi-generasi selanjutnya, mungkin dengan cara-cara yang berbeda, tapi tentunya tadi khasiatnya masih tetap bisa untuk didapatkan gitu. Nah, ini pastinya juga untuk program pengabdiannya masih awal, berarti masih panjang sekali ya Dr. Hoirul. Insya Allah kita lanjutkan. Untuk pengabdiannya gitu ya, untuk bagaimana optimasi produknya, bagaimana juga untuk peningkatan dari kualitas produknya juga seperti apa gitu ya, masih panjang lagi untuk prosesnya gitu. Nah, Dr. Hoirul dan juga Ibu Hartini, ini pasti kita akan bahas lagi kita terkait bagaimana optimasi produk dari minuman herbal, tapi kita lanjutkan di segmen kedua kita. Baik, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, kami tentunya mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 679 3000, atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, chat WA dan juga WA call di nomor 0811 255 3000. Kami akan kembali setelah informasi-informasi berikut ini. Ya, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, tentunya kami kembali mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 679 3000, atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, chat WA dan juga WA call di nomor 0811 255 3000. Kita masih dengan tema optimasi produksi jamu herbal bersama dengan Dr. Hoirul dari dosen Prodi Ilmu Teknologi Pangan UNS dan juga Ibu Sri Hartini dari pemilik UKM Rahmajaya. Tadi kita sudah bahas gitu ya bagaimana untuk potensi dari usaha minuman herbal saat ini dan juga bagaimana proses pengabdian yang sudah dilakukan oleh teman-teman mahasiswa dari Teknologi Pangan UNS dengan pimpinannya ada Pak Dr. Insinyur Hoirul Anam gitu ya, untuk melakukan pengabdian yang ada di sana. Nah, tadi kita sudah bahas terkait latar belakangnya. Lalu sekarang tujuannya nih Pak Hoirul ya, apa tujuan dari pengabdian ini sebenarnya nih Pak Hoirul? Silakan. Baik Mbak Malia, jadi namanya pengabdian itu sebetulnya kan hasil mengaplikasikan dari hasil penelitiannya ya. Nah, di dalam tadi sudah kita sampaikan, program studi ilmu teknologi pangan ini salah satu di antara konsentrasi peneliti dan juga pengabdiannya adalah bagaimana menghasilkan pangan fungsional berbasis produk lokal. Dan di Solo alhamdulillah banyak produk lokalnya. Maka pangan fungsional itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari riset ini. Nah, tentu ini di dalam pengembangannya memanfaatkan, kalau dalam konteks hari ini adalah pangan fungsional berbasis herbal. Dengan herbal ini tentu manfaatnya adalah bisa mencegah penyakit yang tidak menular tadi, karena bisa meningkatkan ketahanan tubuh kita, kemudian memperbaiki pencernaan perut kita ya. Jadi hubungan pangan fungsional dengan
kondisi tubuh kita itu kita tahu bahwa entah itu di temulawak, entah itu di jahe dan rempah-rempah yang lain, tentu ini yang kita ambil manfaatnya adalah dari senyawa yang bisa meningkatkan ketahanan tubuh kita, mulai dari relaksasi saraf, kemudian juga meningkatkan bakteri-bakteri baik yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kalau bakteri yang baik itu bisa tumbuh dengan baik, tentu pencernaan kita bagus, kemudian tubuh kita juga akan semakin sehat itu ya. Nah, demikian juga nanti kalau kita sudah memanfaatkan itu, bagaimana alur produk pangan fungsional ini. Nah, dalam hal ini adalah minuman herbal, kemudian bisa dikembangkan ke produk-produk yang lain gitu. Snack juga bukan tidak mungkin nanti kemudian mungkin kita mengkonsumsi permen coklat, tapi kemudian disalut dengan entah itu dari cengkeh, entah itu dari jahe, entah itu dari temulawak gitu. Kemudian minuman-minuman seperti sekarang mulai banyak inovasi-inovasi makanan kekinian. Nah, bisa diekstrak dari bahan-bahan herbal ini. Ada kurkumin yang berasal dari kunyit, ada yang dari kayu manis, ada cinnamon dan sebagainya itu. Jadi ini tentu kita bersyukur karena di Indonesia ini sebetulnya sudah sejak zaman dulu nenek moyang kita itu sudah memanfaatkan dalam makanan dan minum hariannya. Nah, terbukti dari bumbu-bumbu yang ditambahkan dalam setiap masakan itu sudah ada produk-produk herbal ini, daun salam ada, jahe ada, tumbar ada. Nah, ini kan sebetulnya sudah ada sejak dulu. Nah, cuma kemudian tren masakan kekinian itu menghilangkan itu gitu. Nah, kemudian apalagi kemudian dalam sisi kepraktisan, nah dibuat bumbu instan gitu. Nah, kita bersyukur tentu bumbu instan ini meskipun juga masih ada sebagian senyawa-senyawa, tentu akan jauh berbeda kalau itu dalam kondisi natural kan gitu. Nah, itulah ilmu kami yang kemudian selain nanti kita menciptakan yang instan, tapi juga mempertahankan senyawa yang ada di dalam masing-masing bahan alam tadi ya. Nah, itu yang tujuan kami ke sana gitu. Nah, tentu kami bersyukur dengan dan salah satu kewajiban kami adalah pengabdian, mengaplikasikan ilmu yang didapatkan. Beberapa skripsi adik-adik sudah menghasilkan ready to drink, seperti beras kencur ready to drink, kemudian temulawak ready to drink, kemudian minuman telang ready to drink. Nah, ini dari sisi laboratorium hasil penelitian itu bagus, tapi kemudian nanti bagaimana aplikasikan di UKM maupun di industri. Nah, ini proses hilirisasi berikutnya yang tentu perlu kami kerjasama dengan semua pihak gitu. Ya, jadi dengan salah satu di antaranya nanti kalau beberapa industri mulai tingkat UKM maupun industri menengah yang besar itu juga bekerja sama atau saling berikan informasi gitu, saling bekerja sama, tentu ini akan menjadi kemajuan ilmu dan teknologi pangan ya, karena kita tahu bahwa pangan itu akan terus dibutuhkan setiap saat oleh manusia sampai selama manusia itu ada gitu ya. Jadi dan tingkat kepraktisan yang kita upayakan tentu tidak mengesampingkan gizi, nah, karena tentu gizi menjadi faktor utama dalam konteks kita mengkonsumsi, tidak hanya sebagai sumber energi tapi juga bagaimana ketahanan tubuh kita masing-masing. Dan tentu antara yang adik-adik dengan yang dewasa dengan yang anak-anak tentu akan beda-beda kebutuhannya. Nah, itulah yang kemudian nanti perlu kerjasama dengan saudara-saudara kita yang tim medis kan gitu, yang bergerak di bidang kesehatan. Kami dari sisi kimia, biokimia, biologi, reaksi antar bahan, kemudian reaksi antar bahan dengan pengemas. Nah, tadi kalau dikemas dengan seperti ini, kira-kira nanti akan sinergi atau antagonis, ada terjadi reaksi atau tidak. Lah, itu mungkin itu yang kami pelajari. Maka kemudian tentu nanti perlu kerjasama dengan bidang yang lain. Kekurangan kami di mana, nanti kemudian apa yang bisa dimanfaatkan dari
dari hasil-hasil penelitian kami. Kira-kira itu Mbak Amalia. Iya, berarti untuk kedepannya pastinya akan ada kajian juga lebih lengkap lagi gitu ya, Pak Khairul ya, dan juga untuk bagaimana untuk mengembangkan nih untuk teknologi pangan ini, karena tadi kata Pak Khairul ini memang teknologi pangan ini selalu dibutuhkan gitu ya, selalu manusia hidup. Nah ini pastinya juga akan selalu ada inovasi, selalu akan ada pembaruan gitu. Nah kita kembali ke Rahma Jaya gitu ya, ke UKM Rahma Jaya, spesialisnya minuman herbal gitu. Nah untuk Bu Hartini selama ini gitu ya menjalani usaha minuman herbal, kira-kira tantangan apa nih yang mungkin membuat Ibu Hartini itu masih jadi persoalan sampai sekarang gitu? Oh iya. Tantangan yang kami hadapi itu bahan bakunya itu tambah mahal Mbak, sekian hari tambah mahal. Kadang-kadang itu namanya pon-pon itu musiman juga ya. Jadi kalau lagi nggak musim itu stoknya susah dicari kayak gitu. Terus masalah pemasaran kami juga masih punya kendala. Kami itu pemasarannya itu kebanyakan konsinyasi ya Mbak. Jadi titip jual gitu. Jadi perputaran modal itu nggak langsung dapat, maksudnya nggak langsung balik gitu ya. Lama lah perputaran modalnya itu Mbak. Itu tantangannya ya, beberapanya ada terkait bahan bakunya yang harganya juga semakin hari semakin mahal gitu ya Bu Hartininya, dan juga mungkin di pemasarannya. Nah kalau Bu Hartini sendiri nih, kira-kira berharap ada inovasi apa nih mungkin dari mungkin segi bahan bakunya atau mungkin juga produknya gitu, Ibu Hartini itu sebenarnya pengen ada inovasi apa sih gitu, tapi Bu Hartini belum tahu nih caranya gitu. Mungkin bisa kerjasama dengan para mahasiswa ya Mbak ya. Kami itu pengen masalah bahan baku itu bagaimana ada pemasok yang bisa, maksudnya bisa kontinu gitu, bisa kontinu dan harganya bisa stabil gitu. Barangkali punya channel-channel yang bisa dihubungkan ke kita gitu Mbak. Itu untuk bahan baku berarti ya. Nah untuk bentuk produknya kira-kira Bu Hartini ini mungkin pengen inovasi produk yang seperti apa gitu? Masalah produknya kita pengen punya inovasi ready to drink ya Mbak ya. Kami belum bisa bikin yang seperti itu, padahal itu permintaan pasar itu banyak sekali di tempat-tempat wisata itu. Kadang pengennya itu orang beli langsung minum gitu, yang praktis ya. Jadi pengennya kami ada pelatihan mungkin dari UNS yang melatih kita bisa membuat ready to drink yang awet dan aman dan bagus seperti itu Mbak. Nah ini berarti keresahan dari produsen nih Pak Khairul nih. Nah bagaimana menjawabnya nih? Mungkin tadi persoalannya adalah gimana untuk membuat produk yang ready to drink gitu ya, dan mungkin juga dari sisi bahan baku bisa nggak sih Pak Khairul gitu ya, untuk mungkin bahan bakunya sedikit tapi hasilnya lebih banyak gitu, kira-kira bisa nggak nih Pak Khairul? Kalimat terakhir yang Mbak Amalia sampaikan ini, raw materialnya sedikit tapi hasilnya lebih banyak. Nah itu tentu kerjasama dengan teman-teman kita yang bagian pemuliaan tanaman, menyediakan bahan baku. Ya. Dulu mungkin kita ingat tebu zaman dulu itu besar-besar, tapi rendemennya kecil. Tapi sekarang, maka sering kita ambil ya. Tapi sekarang tebunya kecil-kecil, tapi tebunya kristalnya yang dihasilkan lebih banyak. Nah ini nanti juga dari teman-teman pemuliaan tanaman bisa menghasilkan produk jahe, mungkin jahenya kecil tapi mentes gitu. Jadi bisa menghasilkan kristal yang banyak, kemudian senyawa fungsional entah gingerol, sikol dan sebagainya yang bermanfaat untuk tubuh itu juga lebih tinggi gitu. Nah ini yang sinergitas antar multidisiplin ini diperlukan. Nah kemudian bagian kami itu pasca panen gitu. Nah pasca panen adalah kalau kita sudah panen, kemudian bagaimana mempertahankan supaya bahan itu tetap segar gitu. Jadi misalnya pada saat panen raya, kemudian sesuai dengan kebutuhan saja yang diolah itu, sementara raw material ini masih bisa disimpan. Jadi mungkin nanti mulai dengan pengaturan suhu, pH, kadar air, kemudian kalau memungkinkan bahkan dilapis diatur respirasinya supaya tidak mudah busuk dan sebagainya kan. Nah itu mempertahankan raw material atau bahan baku, entah itu temulawak, jahe, kencur dan sebagainya, supaya tetap kondisi segar, karena tadi yang sampaikan Mbak ini kan supaya tetap segar kan. Nah demikian juga nanti bagaimana ekstrak, utama lagi-lagi ekstraksi, evaporasi, penguapan, kemudian dalam bentuk produk akhirnya itu hasilnya banyak, tapi hasilnya juga besar gitu. Nah ini yang tentu ini
perlu sinergi antar disiplin ilmu. Nah, ini yang terus kami pelajari nanti. Gitu. Jadi selain mengkombinasikan aneka produk, nanti tentu juga dari yang sudah ada ini kendalanya di mana, kemudian bagaimana kita mengoptimasikan ya. Karena tentu beberapa proses itu kalau ditaikkan sesuatunya bagian yang lain turun gitu. Maka tentu kita harus mencari titik yang tepat gitu. Di antaranya adalah suhu dan waktu, kemudian kelembaban dan lain sebagainya, pH dan sebagainya. Jadi faktor-faktor itulah nanti seperti tadi kami sampaikan di dalam proses pembuatan jamu atau minuman herbal yang sederhana itu, dalam sisi teknologi pangan sudah ada proses yang komplit dari bahan alami, kemudian diekstrak, diperas, dimurnikan, diuapkan jadi kristal. Ini kan sebetulnya satu kesatuan di ilmu teknologi pangan yang utuh gitu ya. Jadi dan inilah yang kemudian nanti adik-adik mahasiswa berdasarkan mungkin seperti sederhana seolah-olah, tapi justru itu menjadi dasar untuk pengembangan produk pangan yang lainnya gitu. Nah, kalau sudah jadi tepung, powder gini itu nanti akan berkembang kemana bisa, dalam bentuk cair, dalam bentuk gel, dalam bentuk padat. Itu nanti juga teknologi berikutnya yang dasarnya adalah dari powder dari gitu ya, bisa dikembangkan lagi gitu ya untuk bagaimana inovasinya tentunya. Nah nih Pak Khairul nih, untuk mungkin kedepannya gitu ya, mungkin akan ada gitu ya beberapa mungkin inovasi-inovasi ataupun juga pembaruan-pembaruan optimasi produk gitu ya dari UNS untuk Rahmat Jaya khususnya gitu ya. Apakah nanti akan ada pendampingan ataupun mungkin juga pelatihan nih dari UNS gitu Pak Khairul? Ya, kita upayakan ya, kita upayakan seperti tadi sampai ini baru awalan gitu. Nah tentu nanti semakin banyak Bapak Ibu dosen maupun adik-adik yang bisa menindaklanjuti gitu, karena insya Allah juga berarti ini sangat terbuka dengan dengan proses produksinya masih banyak yang bisa kita optimalkan gitu. Jadi karena kita tahu bahwa memang pangan fungsional dalam arti kita mengkonsumsi sesuatu tetapi manfaatnya ternyata secara tidak langsung itu bisa meningkat tubuh, ini bukan sekedar pemenuhan gizi, tetapi ini juga investasi pencegahan preventif tubuh kita untuk bisa hidup sehat secara alami. Nah ini yang perlu kita upayakan gitu. Jadi kita tidak terbebani harus minum obat, harus minum jamu, tapi kita makan minum biasa, tapi terasa badan ini aman, sehat, nyaman gitu. Gitu. Inilah yang dicari gitu ya, Pak Khairul ya, ini pastinya gitu. Mungkin masyarakat gitu ada yang sampai saat ini masih berat gitu ya mengkonsumsi jamu atau mengkonsumsi mungkin ramuan tradisional gitu ya, dulu tuh namanya kayak aduh nggak enak, aduh nanti pahit dan lain-lain gitu. Nah ini inovasi ini pastinya juga diperlukan untuk nanti kita bisa mengkonsumsi dan juga menikmati manfaatnya tanpa ada rasa kayak aduh harus gini, aduh harus gitu gitu. Nah pastinya. Nah Bu Hartini nih, dengan mungkin pengabdian yang sudah dilakukan oleh Pak Khairul dan juga mahasiswa UNS di Rahmat Jaya, bagaimana tanggapannya nih untuk pengabdian yang selama ini sudah dilakukan? Ya, tanggapan saya sangat senang sekali Mbak. Saya dibantu alat-alat yang kami butuhkan, tempat produksi juga sudah diperbaiki, dan nanti kami akan dibimbing ya agar lebih maju lagi, agar produk kami lebih dikenal lagi di masyarakat, dan kami nanti akan dibimbing produk kami biar lebih ada inovasi-inovasi yang baru seperti itu. Kira-kira untuk kedepannya Bu Hartini apa nih yang akan dilakukan nih untuk progres kedepannya nih Bu Hartini? Progres ke depan kami akan mengadakan edukasi Mbak, edukasi mengenai proses produksi ya. Nanti ada edukasi yang datang ke rumah juga bisa, nanti kami diundang ke tempat yang undang juga bisa, misalnya ke sekolahan gitu. Kami akan mengadakan program seperti itu Mbak. Terus nanti yang diedukasi itu nanti kalau datang ke rumah nanti ada
dikasih minum jamu, dikasih nyoba gitu diajarin ya. cara bikin, nanti diajarin cara ngemas, terus nanti pulang juga bawa produk seperti itu. Tentunya Bu Program Hartini kita juga tuh. terbuka gitu ya dengan Iya. siapa saja yang ingin belajar gitu ya Bu Iya. Hartini ya, mau datang langsung ke Ramajaya ataupun mungkin juga mengundang Bu Hartini gitu ya Iya. untuk mengisi gitu ya tentang minuman herbal atau jamu gitu. Nah Bu Hartini ini harapannya seperti apa nih untuk tentunya minuman herbal ini untuk masyarakat gitu ya, apakah memang harapannya supaya bisa lestari terus atau seperti apa nih harapannya, silahkan. Harapan saya untuk minuman tradisional yang saya produksi mudah-mudahan bisa menyehatkan masyarakat baik tua, muda maupun anak-anak ya, bisa dinikmati oleh semua kalangan. Jadi masyarakat itu enggak fobia lagi dengan minum jamu, tapi minuman tradisional yang saya produksi ini sudah mengandung jamu, jadi nggak usah takut lagi. Nggak usah takut lagi Nggak gitu usah ya takut minum lagi. jamu gitu. Nah kalau dari Pak Khairul nih silahkan, mungkin apa nih harapannya untuk tentunya optimasi produk jamu tentunya tidak hanya di Rahmajaya dan pastinya Solo ini kembali gitu ya menjadi kota yang khas dengan jamunya gitu, silahkan. Ya, mungkin salah satu di antaranya karena paradigma jamu itu pahit gitu ya. Nah, mungkin bagaimana kita ini bisa menghasilkan jamu yang berkhasiat, kalau dalam bahasa ilmiahnya ada pangan fungsional ini, yang enak gitu. Karena namanya makanan minuman itu harus enak. Iya, betul. Kalau nggak enak Bisa bukan dinikmati makanan ya, itu Pak. ya. Gitu. Yang pertama tentu harus sehat gitu, kemudian enak, dan bagi kita semuanya tentu harus halal juga gitu. Jadi kalau tidak enak berarti bukan makanan, tapi ya itu tadi jamu kan, Ya, atau betul. obat. Jadi itu salah satu tugas kami. Maka sebelum katakanlah kalau secara penelitian nanti berhasil, kemudian diuji cobakan apakah teman-teman ini merasakannya sudah enak atau belum. Nah, kalau belum ya kemudian bagaimana kita membuat supaya enak disukai gitu. Mungkin manis, asin, kombinasi itulah yang kemudian nanti bisa dibuat formulasi. Intinya supaya kata kuncinya itu kalau dijual itu rasanya enak, entah itu makanan apapun, minuman apapun, kalau enak ya tentu nanti akan suka gitu. Tapi kalau enggak, kita ya harus upaya sosialisasinya kalau Harus tidak lebih harus lebih kuat lagi gitu ya untuk membranding itu. Tapi kalau enak itu sudah nggak usah disosialisasikan, nanti akan dicari malah bahkan gitu Mbak Amel. Harusnya bisa enak dan berkhasiat gitu. Iya, tentunya enak ya, dan gitu ya, Pak berkhasiat, Khairul dan gitu. juga Bu Hartini luar biasa, Masya Allah. Hari ini terkait jamu atau mungkin juga minuman herbal yang mungkin masih jadi apa ya, ketakutan gitu ya untuk masyarakat untuk mengkonsumsinya, tapi tentunya tidak perlu takut lagi karena saat ini sudah ada produk yang enak untuk dimakan, enak untuk diminum, dan juga pastinya hasilnya tetap bisa didapatkan gitu. Terima kasih Pak Khairul dan juga Bu Hartini Sama-sama, sudah Mbak mampir di Malia. studio MTA TV hari ini gitu ya untuk memaparkan ilmunya gitu ya, memaparkan juga manfaatnya, semoga bisa diterima oleh pemirsa dan juga pendengar. Semoga sehat selalu tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita dalam program BIM hari ini, tentunya terus saksikan program BIM setiap hari Rabu pukul 1 siang hanya di MTA TV channel terpilih. Akhirnya saya Maliatina mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.